내 가면 없. 사람은 Setelah permainan berakhir, para tentara merah diperintahkan untuk segera menyingkirkan peserta yang tereliminasi. Siapapun peserta yang gagal namun masih hidup harus segera ditembak. Yang mengejutkan, kali ini yang menjadi penembak bukanlah tentara merah biasa, melainkan para VIP yang sudah datang dan bermain-main di sekitar arena. Para VIP pun mengucapkan terima kasih kepada Pronman karena telah memberi mereka kesempatan untuk merasakan sensasi permainan secara langsung. Pronman hanya menjawab bahwa ia ingin memberikan pelayanan terbaik untuk mengenang ketua Oh yang kini telah tiada. Sementara itu, Nul meminta Kongsuk untuk menjadi tentara merah bersamanya dan masuk ke kamar nomor 16. Di tempat lain, tentara hitam alias kepala pengawas menerima informasi tentang kerusuhan yang terjadi di ruang operasi. Kepala pengawas meminta mereka untuk memeriksa ruang operasi dan mereka menemukan tentara merah telah dihabisi semua. Mereka juga mendapat kabar bahwa peserta yang kabur adalah nomor 246, yang kini berada di kamar 16. Nul kemudian menemui salah satu pengawas, yang ternyata adalah mantan rekannya semasa di Korea Utara. Ia mengancam rekannya itu agar melepaskan dirinya dan Kongsuk. 아닙니까? Di sisi lain, Weo Seok memutuskan untuk tidak ikut lagi dalam pencarian peserta. Ia lebih memilih menyelidiki siapa sebenarnya Kapten Park. Saat mengunjungi daerah tempat tinggal Kapten Park, tak satupun warga mengenalnya. Ia pun nekat masuk rumah Kapten Park dan di sana menemukan foto Kapten Park bersama sang perekrut, orang yang pernah membunuh bosnya. Kemudian anjing milik Kapten Park menyerang Weo Seok. Untungnya Weo Seok membawa senjata dan langsung menembak anjing tersebut. Di kandang anjing milik Kapten Park, Weo Seok juga menemukan tumpukan uang tunai dan pakaian tentara merah. Sudah jelas, Kapten Park terlibat dalam konspirasi ini. Sayangnya, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, polisi datang dan menangkap Weo Seok karena dianggap menerobos rumah orang lain. Kembali ke arena permainan, Ibu Gemja merasa putus asa karena tak ada satupun peserta yang mau menghentikan permainan ini dan memilih melanjutkan permainan berikutnya. Malam itu, setelah menemani Junhee dan bayinya, ia mendatangi Gi-hun dan menasihatinya. Ia berkata bahwa semua ini bukanlah sepenuhnya kesalahan Gi-hun, dan sebagai satu-satunya orang yang masih bisa diharapkan, ia meminta Gi-hun membantu Junhee dan bayinya. Namun, Gi-hun menolak karena ia takut kesalahannya kembali terulang. 준이랑 ingin buta. Keesokan paginya, mereka menemukan bahwa Ibu Gemja telah mengakhiri hidupnya, menyusul putranya, Yongsik. Junhee sangat terpukul dan sedih karena selama ini hanya Ibu Gemja yang mau membantunya. Sementara Myungi tidak melakukan apa-apa. Sementara itu, saat berusaha menemukan lokasi pulau permainan, Junho menemukan sebuah pulau yang terasa familiar. Ia yakin pulau itu adalah tempat ia dulu melarikan diri dan ditembak oleh kakaknya. Meski sempat dicegah oleh Kapten Park, Junho tetap pergi ke sana dan memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka semakin dekat dengan lokasi pulau permainan tersebut. Permainan berikutnya pun dimulai, para peserta harus bermain lompat tali sambil melewati jembatan gantung yang sangat tinggi. Setelah kematian Ibu Gemja, Gi-hun akhirnya luluh dan bersedia membantu Junhee dan bayinya. Menyadari bahwa kondisi Junhee tidak memungkinkan untuk melompat sambil membawa bayi, Gi-hun menyarankan agar bayinya ditinggalkan sebentar dan akan dijemput kembali setelah permainan usai. Namun, Tentara Merah berkata bahwa bayi itu harus dibawa karena atas permintaan para VIP. Bayi tersebut kini dianggap sebagai salah satu peserta permainan. Sementara itu, Minsu mendekati Namgyu yang tampak cemas karena obatnya hilang. Ternyata, obat tersebut diambil oleh Minsu. Namgyu terlihat ketakutan dan kehilangan kepercayaan diri untuk menghadapi permainan. Minsu lalu menunjukkan sebuah salib, wadah tempat Namgyu biasa menyimpan obatnya. Namgyu memohon agar Minsu mengembalikan salib tersebut. Namun, bukannya mengembalikannya, Minsu justru melempar salib itu ke tengah arena permainan. Mau tak mau, Namgyu memberanikan diri untuk mengambilnya demi mendapatkan kembali obat yang sangat ia butuhkan. Namun, saat ia berhasil meraih salib tersebut, ia mendapati bahwa obatnya sudah tidak ada di dalamnya, kesialan pun menimpanya. Dalam usahanya kembali, Namgyu justru kehilangan keseimbangan dan menjadi orang pertama yang jatuh dalam permainan lompat tali tersebut. Di sisi lain, Gi-hun akhirnya membantu Junhee membawa bayinya sambil melompat bersama di atas jembatan gantung. Ketegangan meningkat karena bayi Junhee mulai menangis, dan di tengah jalan mereka menemukan bahwa sebagian jembatan terputus. Butuh konsentrasi tinggi untuk bisa bertahan karena tali yang mereka injak bisa saja membuat mereka jatuh. Untungnya,
Gi-hun dan bayi Junhee berhasil melewati rintangan itu dan sampai ke seberang dengan selamat. Para peserta lain kemudian menyusul. Namun, bukannya saling membantu, salah satu peserta yang berhasil melewati permainan justru mendorong peserta lain hingga jatuh ke bawah. Ia tertawa dan berkata bahwa ia sedang menikmati permainan karena semakin banyak pemain jatuh maka hadiah yang akan diterima semakin besar. Tantangan melompati tali sambil menyeberangi jembatan terus berlanjut, membawa permainan ini ke tingkat kebrutalan dan tekanan emosional yang lebih tinggi. Pemain nomor 96 memutuskan untuk menyingkirkan siapapun yang berhasil menyeberangi jembatan, demi mendapatkan keuntungan besar untuk dirinya sendiri. Jumlah pemain terus menyusut dengan cepat. Sebagian jatuh saat mencoba melompati tali, sementara yang lain dieliminasi langsung oleh pemain nomor 96. Ia kemudian mengatakan kepada Gi-hun bahwa jika hanya mereka berdua yang tersisa, mereka bisa memiliki peluang lebih besar untuk keluar hidup-hidup. Saat pemungutan suara nanti, mereka bisa sama-sama menekan tombol tidak melanjutkan permainan dan pulang membawa uang. Namun, Gi-hun dengan tegas menolak tawaran tersebut. Waktu terus berjalan, dan suasana di atas jembatan semakin kacau, sementara para miliuner yang menjadi petaruh VIP menyaksikan semuanya dengan antusias. Gi-hun memohon kepada pemain 96 agar berhenti membunuh pemain lain, bahkan mengancam akan mendorongnya jatuh jika dia tidak menghentikannya. Di sisi lain, Junhee berusaha berlatih melompati tali meskipun pergelangan kakinya terluka parah. Myongi datang untuk menyemangatinya, mendorongnya agar mencoba, tapi Junhee malah membentaknya. Ia menuduh Myongi telah menyebabkan kematian Hyunju, teman yang telah menyelamatkan dirinya dan bayinya. Myongi bersikeras bahwa itu bukan niatnya, dan mengaku bahwa kejadian itu hanyalah kecelakaan. Ia berkata bahwa tujuannya adalah melindungi mereka, dan berharap mereka bisa melarikan diri bersama dan hidup bahagia seperti keluarga. Namun, Junhee menolaknya. Ia menunjukkan betapa parah lukanya dan bertanya apakah Myongi benar-benar berniat menggendongnya menyeberang. Ia juga menegaskan bahwa bayinya sudah berada di seberang, dan bahwa ia tidak ingin Myongi mendekati atau bahkan melihat anaknya lagi. Ketegangan memuncak ketika pemain 96 mulai menyerang Gi-hun, berusaha mendorongnya jatuh ke jurang. Dalam pergulatan itu, Gi-hun berhasil menusuk mata pemain 96 dan mendorongnya kembali ke jembatan. Tepat saat itu, ayunan tali menghantam pemain 96 dan melemparkannya ke dalam jurang, mengakhiri nyawanya di permainan ini. Kini, Gi-hun menghadapi tantangan besar, menemukan Junhee dan membantunya menyeberang dengan selamat. Junhee bangkit, dan Gi-hun berteriak agar ia tetap di tempat, karena ia akan menjemputnya. Namun Junhee membalas dengan teriakan, mengatakan bahwa Gi-hun tidak perlu kembali karena hanya akan membahayakan dirinya sendiri dan membuat bayinya tidak terlindungi. Dengan suara penuh tangis, Junhee memohon agar Gi-hun bersedia mengambil tanggung jawab untuk merawat anaknya. Di saat itu juga, Junhee mengambil keputusan paling menyakitkan. Ia melompat dari atas dan mengakhiri hidupnya seketika. Di tempat lain di pulau itu, Gyeong-sok dan Noeul tengah berusaha melarikan diri. Sementara itu, sebagian para miliuner menganggap keputusan memasukkan bayi ke dalam permainan adalah langkah cerdas, meski sebagian lainnya menentang keras. Pemimpin mereka menyatakan bahwa bayi itu akan menjadi pemain nomor 222 pada putaran berikutnya, menggantikan posisi ibunya. Ia menambahkan bahwa jika bayi itu ikut bermain, maka pemungutan suara dan permainan akan menjadi jauh lebih menarik. Beberapa saat kemudian, dua pemain berdebat tentang rencana menekan tombol tidak bermain pada ronde berikutnya agar uang hadiah bisa dibagi rata dengan jumlah yang lumayan untuk semua pemain. Namun, percakapan mereka terhenti saat para penjaga datang dan mengumumkan bahwa kini hanya tersisa 9 pemain. Jumlah hadiah pun meningkat drastis, masing-masing akan mendapatkan lebih dari 4 miliar won. Para pemain protes dan bersikeras bahwa mereka hanya 8 orang. Namun para penjaga menjelaskan bahwa bayi kini dihitung sebagai pemain tambahan. Hal itu membuat Gi-hun berada dalam posisi sulit, karena kini semua pemain mulai mengincar sang bayi dan tampaknya berniat menyingkirkannya. Beruntung, para penjaga segera turun tangan dan menghentikan mereka. Sementara itu, Wasok yang masih dikurung mengatakan kepada polisi bahwa Kapten Park adalah pemimpin dari sebuah organisasi kriminal. Ia juga mengaku bahwa semua bukti kejahatannya disimpan di rumah Kapten Park, namun, polisi terlihat tidak percaya dengan ucapan Wasok. Ia menganggap kostum yang ditunjukkan terlihat kekanak-kanakan, dan siapapun bisa saja menyembunyikan uang di dalam koper. Sebagai tanggapan, Wasok menunjukkan foto Kapten Park yang berdiri di samping pria perekrut peserta permainan. Meski begitu, polisi tetap meragukan karena sang perekrut tak memiliki catatan kriminal, kecuali satu pelanggaran ringan, sementara Wasok justru memiliki banyak catatan kriminal. Mendengar itu, polisi akhirnya memutuskan untuk menelepon Kapten Park dan memberitahunya tentang kejadian yang terjadi di rumahnya, termasuk dugaan Wasok yang menerobos masuk ke rumah Kapten Park. Tak lama setelah itu,
Kapten Park menghubungi seorang kapten lain yang berjaga di wilayah terdekat, dan memperingatkan bahwa identitas mereka telah terbongkar. Dengan cepat, Wasok berhasil merebut kembali ponsel miliknya yang sebelumnya disita polisi. Ia langsung menelepon Junho dan mengungkapkan semua yang ia ketahui tentang Kapten Park serta apa yang ia temukan di rumahnya. Tepat saat itu, Junho mendengar suara tembakan. Kapten Park ternyata sedang menembaki orang-orang di kapal. Junho segera berlindung dan mengambil beberapa anak panah. Ia menembakkan satu dan berhasil melukai Kapten Park, sampai akhirnya harus meregang nyawa. Sebelum meninggal, Kapten Park menolak untuk mengungkap lokasi pulau permainan. Namun ia mengakui bahwa dirinya pernah menyelamatkan Junho karena diperintahkan oleh seseorang. Beberapa saat kemudian, Kapten Park pun menghembuskan napas terakhir. Sementara itu, menjelang permainan final, sisa pemain dijamu dengan hidangan yang istimewa termasuk bayi Junhee yang diberikan sebotol susu. Seorang penjaga membocorkan permainan yang akan dimainkan, nantinya mereka diizinkan memilih siapa yang akan dieliminasi. Minimal 3 pemain harus dieliminasi, tetapi mereka boleh memilih lebih banyak jika menginginkannya. Pengumuman mengejutkan ini langsung mengubah seluruh dinamika permainan yang awalnya ingin berhenti bermain menjadi tetap melanjutkan permainan. Para pemain mulai bersekongkol, memilih siapa yang akan disingkirkan lebih dulu. Beberapa saat kemudian, pemungutan suara kembali digelar. Mayoritas suara berasal dari kelompok lingkaran, yang secara bulat memutuskan untuk melanjutkan permainan. Sebuah aliansi gelap terbentuk di antara 6 pemain yang sepakat menargetkan Gi-hun, Bae Junhee, dan Min-soo, yang mereka tuduh sebagai pecandu narkoba di atas kapal. Salah satu penyintas bersama Junho menyusun rencana untuk mencari tahu lokasi pulau permainan, yakin bahwa masih ada waktu untuk menghentikan semuanya. Junho punya teori bahwa pulau itu berada di lokasi yang justru dulu pernah dikatakan tidak mungkin oleh Kapten Park. Dan karena alasan itulah ia yakin lokasi itu justru yang paling masuk akal. Sementara itu, terungkap bahwa Gyeong-suk dan Noeul berusaha melarikan diri. Pemimpin permainan, yang tahu alasan Noeul membantu Gyeong-suk, mengancamnya secara langsung. Dalam tekanan itu, Noeul terpaksa meninggalkan Gyeong-suk di kapal dan kembali ke pulau. Ia terpaksa menurut karena pemimpin mengancam akan mencelakai putri Gyeong-suk yang tengah dirawat di rumah sakit karena kanker. Kembali ke tempat permainan, seorang penjaga menghampiri Gi-hun di saat semua peserta sedang tidur. Gi-hun dipanggil oleh pemimpin permainan alias frontman. Di ruangannya, pemimpin itu mengungkapkan identitas aslinya dan memberikan sebilah pisau kepada Gi-hun. Ia menawarkan kesempatan kepada Gi-hun untuk membunuh semua pemain yang tersisa dan keluar sebagai pemenang tunggal dari permainan. Frontman lalu menanyakan apakah Gi-hun masih mempercayai manusia setelah menjalani permainan ini. Gi-hun pergi tanpa menjawab apapun. Di sisi lain, Noeul berhasil menyusup kembali ke dalam fasilitas permainan. Ia masuk diam-diam melalui ventilasi dan merayap melewati lorong-lorong sempit sampai tiba di ruang atasan tempat ia dulu bekerja. Sementara itu, di asrama, semua pemain sedang tertidur pulas, tampaknya dibius. Dalam kesunyian yang mencekam, Gi-hun menggenggam pisau di tangannya. Ia dihadapkan pada pilihan, membunuh para pemain saat mereka tak berdaya. Di bawah pengawasan langsung sang pemimpin, Gi-hun melangkah maju, menuju pemain nomor 100. Ia mengangkat pisau hanya beberapa inci dari leher pemain itu. Namun tiba-tiba, ia terdiam. Sebuah memori menyeruak di kepala frontman, di mana dulunya ia sebagai pemain diberikan pisau oleh ketua Oh untuk mengakhiri permainan dengan diam-diam membunuh semua pemain sehingga ia memenangkan permainan tersebut. Sementara itu Gi-hun yang ingin menusuk pemain 100, tiba-tiba muncul satu sosok, Sebok, pemain nomor 67 dari permainan sebelumnya. Sosok Sebok muncul dalam bayangan Gi-hun, seolah mengingatkannya akan siapa dirinya sebenarnya dan alasan mengapa ia telah berjuang sejauh ini. Dipenuhi oleh emosi, Gi-hun menarik kembali pisaunya dan memutuskan untuk tidak melanjutkan perintah yang diberikan. Ia kembali ke tempatnya semula, tanpa terguncang. Dari atas, sang pemimpin mengawasinya dengan campuran kekecewaan dan rasa sedih. Sementara itu, Noeul menunggu atasannya keluar dari ruangannya, lalu menghadangnya sambil mengacungkan pistol. Terkejut, atasannya bertanya apakah ia kembali sendirian dan apakah Gyeong-suk bersamanya, mengingat misi awal Noeul adalah membawa Gyeong-suk kembali. Namun, Noeul menjawab dengan tegas bahwa tujuan utamanya kini hanyalah menghapus semua catatan tentang pemain nomor 246. Meskipun ketua pengawas itu setuju untuk menghapus data, Noeul bersikeras bahwa bahkan kenangan pun harus dimusnahkan. Di bawah ancaman senjata, sang pengawas akhirnya mengaku bahwa masih ada satu salinan catatan yang dicetak dan disimpan di kantor frontman, ruangan yang hanya bisa diakses oleh dirinya dan frontman. Noeul memaksa sang pengawas untuk membawanya ke kantor pemimpin. Saat berada di dalam lift, pengawas itu awalnya berpura-pura bekerja sama, namun tiba-tiba menyerangnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Di antara pukulan dan tendangan,
Pengawas itu menghentikan serangannya dan menuntut jawaban. Mengapa Noel melakukan semua ini? Noel akhirnya mengakui bahwa semua yang ia lakukan adalah demi putri Gyung Seok yang kini terbaring sakit kanker di rumah sakit. Ia yakin, jika Gyung Seok meninggal, gadis kecil itu juga tidak akan bertahan. Pengawas itu membalas dengan sinis, mengingatkan bahwa Noel sendiri pernah meninggalkan putrinya demi bertahan hidup. Ia mengaku memilih Noel sebagai penjaga karena ia pernah menyeberang perbatasan, sama seperti dirinya, dan ia mengira Noel adalah orang yang istimewa. Namun, jika ia tahu sejak awal tentang niat sebenarnya Noel, ia akan memaksanya ikut bermain sebagai peserta, bukan sebagai penjaga. Ia lalu mengungkapkan bahwa dirinya pun pernah kehilangan orang yang paling ia cintai akibat gagal ginjal. Ironi, karena di tempat seperti itu, organ tubuh sangat melimpah. Setelah berkata demikian, ia tiba-tiba menusukkan pisau ke perut Noel, membuatnya terluka parah. Tak lama kemudian, penjaga itu menerima panggilan untuk menuju sektor lain. Ia mengejek Noel, menjanjikan kematian tanpa rasa sakit, dan memperingatkan bahwa Noel tidak akan pernah bisa menggunakan lift tanpa pengenalan wajah dari topengnya. Namun, secara tak terduga, pintu lift terbuka. Di dalam lift, terdapat senjata yang terjatuh saat pertarungan sebelumnya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Noel meraih senjata tersebut dan melepaskan beberapa tembakan. Pengawas itu pun tumbang dan tewas di tempat. Sementara itu, para pemain dipanggil untuk menghadapi permainan terakhir yang mematikan. Mereka harus naik ke tiang-tiang yang dihubungkan oleh platform sempit, lalu saling bertarung dan menjatuhkan satu sama lain dalam beberapa ronde eliminasi. Di atas platform, permainan dimulai. Minsu, yang hampir kolaps karena gejala sakau, mulai mengalami halusinasi. Di tengah ronde, ia membayangkan melihat Thanos tergantung di tepi platform, menawarkan obat-obatan. Minsu hampir menerimanya, namun wajah Thanos berubah menjadi Namyu. Namyu menatapnya dengan sorot sedih dan menegurnya karena telah mengkhianatinya dan mencuri kalung berisi pil-pil obat. Serangan emosional itu membuat Minsu terpukul. Sementara itu, para pemain lainnya terlibat perdebatan tentang siapa yang harus dieliminasi. Banyak dari mereka sepakat bahwa Bai, yang sebelumnya dianggap telah meninggal namun kini kembali sebagai pemain nomor 222, seharusnya dikeluarkan. Mereka menganggap keberadaannya tidak adil karena Bai itu tidak bisa membuat keputusan dan dianggap tak berguna dalam permainan. Mereka mencoba meyakinkan Gi-hun bahwa melindungi Bai itu sudah tidak masuk akal. Mereka berkata bahwa Bai itu kini yatim piatu dan tidak lagi memiliki peran apapun. Namun, Myongi membela Gi-hun. Ia mengatakan bahwa jika mereka membunuh Bai itu, Gi-hun mungkin akan memberontak atau kabur bersama Bai tersebut, yang justru akan memaksa para pemain lain saling bertarung lebih cepat di ronde berikutnya. Selain itu, Myongi juga menunjukkan bahwa pemain nomor 125, yang jelas-jelas sedang mengalami sakau, justru menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Kelompok itu mulai serius mempertimbangkan untuk menyingkirkannya. Mereka lalu mendekatinya dengan sikap yang penuh permusuhan. Pemain tersebut, yang benar-benar bingung, hanya bisa meminta maaf berulang kali sambil berteriak bahwa ia bahkan tidak tahu apa kesalahannya. Akhirnya, Myongi mendorongnya dengan tongkat logam. Dalam detik-detik terakhirnya, ia sempat melihat Semi, rekan setimnya sejak awal permainan. Kemudian, mereka memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menyingkirkan Gi-hun dan Bai. Mereka mengusulkan permainan undian sedotan. Siapapun yang mendapat sedotan terpendek harus melompat dari platform. Gi-hun, yang mencurigai bahwa semua ini hanyalah jebakan, memilih sedotannya dari kejauhan. Salah satu pemain mencoba mendekat dan mendorong Gi-hun dari platform. Tapi untungnya, pemain itu diikat dalam semacam jaket pengekang darurat oleh teman-temannya, sehingga ia tidak sampai terjatuh. Gi-hun lalu mengeluarkan pisau dan memotong tali yang mengikat pemain tersebut. Namun, tindakan itu membuat beberapa pemain kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Salah satu di antaranya bahkan hampir tergelincir ke jurang. Gi-hun akhirnya berhasil memojokkan pemain yang berusaha mendorongnya. Sementara itu, Myongi, yang masih memegang tongkat logam, mendorong satu pemain lainnya dari platform, membuat semua orang terkejut. Ia kemudian mengumumkan bahwa sebenarnya ia berpihak pada Gi-hun. Pemain lain menuduh Myongi hanya ingin menguasai hadiah uang untuk dirinya sendiri. Tapi Myongi menjelaskan bahwa Bai itu adalah putrinya. Ia mengaku pernah bermimpi untuk kabur bersama Junhee dan membangun keluarga bersama, namun Junhee menolaknya. Kini, satu-satunya hal yang ia inginkan adalah melindungi anaknya. Meski begitu, kelompok lainnya tak sepenuhnya percaya padanya. Mereka mengingatkan bahwa hanya beberapa menit yang lalu, Myongi juga siap menyingkirkan Bai tersebut. Perhatian mereka lalu beralih ke pemain nomor 39, yang dipukuli hingga tak sadarkan diri sebelum akhirnya dilemparkan dari platform. Gi-hun mengusulkan agar mereka membiarkan takdir yang menentukan,
dengan cara memutar pisaunya seperti spinner. Namun usulan itu malah memicu pertengkaran. Dalam kekacauan itu, Myongi menangkap seorang pemain dan melemparkannya ke jurang. Gi-hun berhasil merebut pisaunya kembali dan membunuh satu pemain lagi. Kini, hanya tersisa 5 pemain. Pemain nomor 100 mencoba menjadi penengah, namun saat melihat yang lain mulai mendekat dengan niat menyerangnya, ia langsung menyerahkan pemain yang sudah dipukuli tadi sebagai tumbal. Tanpa ragu, Myongi pun langsung mendorong pemain itu ke bawah juga. Waktu habis, dan babak final pun dimulai. Pemain nomor 39, yang tampaknya sudah menyerah, melangkah ke tepi platform dan menyatakan bahwa ia tak sanggup terus-menerus mengorbankan dirinya. Myongi mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Ia melompat dan mengakhiri hidupnya sendiri. Kini pilihan akhir menjadi semakin sulit. Di sisi lain, Junho dan penyintas dari kapal berhasil menangkap Gyeong-seok. Dalam keputusasaan, Gyeong-seok memohon agar mereka percaya bahwa ia bukan bagian dari pihak musuh. Junho menuntut agar ia mengungkap lokasi pulau permainan. Tanpa perlawanan, Gyeong-seok langsung mengaku dan memberitahukan lokasinya. Sementara itu, hanya Gi-hun, Bai, dan Myongi yang tersisa dalam permainan. Myongi dan yang lain menyuruh Gi-hun untuk bersiap melanjutkan ke babak berikutnya. Namun, saat Gi-hun lengah, Myongi tiba-tiba mengancamnya, menyuruhnya menyerahkan Bai itu jika ia ingin tetap hidup. Ia memberi isyarat bahwa jika Gi-hun menolak, ia akan memastikan Gi-hun tidak akan pernah lolos ke babak selanjutnya. Gi-hun berdiri teguh, bertanya apakah Myongi sadar betul apa arti dari rencananya, bahwa di babak berikutnya, ia harus memilih antara membunuh dirinya sendiri atau membunuh Bai itu. Dengan tatapan dingin, Myongi menjawab bahwa ia sangat tahu konsekuensinya. Marah, Gi-hun menegur Myongi karena rela mengorbankan anak kandungnya sendiri demi membawa pulang hadiah uang. Sementara itu, Noel membakar semua dokumen dan menghapus setiap jejak yang berkaitan dengan para pemain. Namun di tengah proses itu, ia mulai menyadari bahwa luka di tubuhnya semakin parah. Di tempat lain, sang pemimpin dan para penjaga akhirnya berhasil melacak lokasi pasti kapal tempat Junho dan rekannya bersembunyi. Tak lama kemudian, saat rekan Junho sedang merawat luka-lukanya, Junho datang dan memberitahunya bahwa ia sudah menghubungi penjaga pantai dan memberikan koordinat mereka. Bantuan seharusnya akan tiba dalam beberapa jam ke depan. Kembali ke arena permainan, Gi-hun memperingatkan Myongi bahwa jika ia nekat menyeberang, maka ia akan punya peluang untuk menyingkirkannya. Namun, Myongi yang penuh curiga langsung membalas, mengatakan bahwa ia bukan orang bodoh. Ia tahu persis rencana Gi-hun adalah menyeberang, membunuhnya, dan keluar sebagai pemenang. Ia bahkan merendahkan Gi-hun, meragukan apakah Gi-hun benar-benar menang di permainan sebelumnya. Gi-hun mencoba menenangkan situasi, mengingatkan Myongi pada janji mereka untuk melindungi sang bayi. Ia lalu menaruh bayi itu di tengah jembatan dan mundur perlahan, melakukan persis seperti yang diminta Myongi. Namun, Myongi yang sudah terobsesi untuk menang malah mengambil bayi itu dan menggantungnya di ujung tongkat, menggunakannya sebagai sandera untuk memaksa Gi-hun menyerah. Tanpa disadari Myongi, Gi-hun melihat ada pisau yang tertancap di tubuh salah satu pemain yang gugur. Secara diam-diam, ia mengambilnya. Saat jembatan mulai bergerak ke posisi akhir, Gi-hun mengerahkan seluruh tenaganya dan melompat ke arah Myongi. Di saat bersamaan, diumumkan bahwa untuk memulai ronde ketiga, seseorang harus menekan tombol merah. Tombol itu pun muncul di tengah panggung. Myongi merasa terpojok, kembali meraih bayi dan mengancam Gi-hun. Namun, Gi-hun yang bergerak cepat melemparkan pisau ke arahnya. Bayi pun terlepas dari genggaman Myongi, dan keduanya terlibat dalam pertarungan brutal tangan kosong. Pada akhirnya, kedua pria itu tergantung di tepi jurang. Gi-hun berhasil menarik dirinya naik dan Myongi yang jatuh ke bawah. Di saat yang sama, penjaga pantai akhirnya tiba di lokasi kapal tempat Junho bersembunyi, membuat sang pemimpin dan penjaganya siaga penuh. Sementara itu, Noel yang terpuruk dalam keputusasaan hampir mengakhiri hidupnya. Namun, di detik terakhir, ia melihat tayangan di layar. Gi-hun sedang memeluk bayi. Pemimpin permainan juga menyaksikan Gi-hun lewat monitor pengawasan. Lalu, Gi-hun menekan tombol untuk memulai ronde ketiga. Dalam keheningan yang tegang, ia mencium bayi itu lembut di dahinya, memeluknya erat, dan perlahan meletakkannya dengan hati-hati di atas panggung. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa mereka bukanlah binatang peliharaan yang dipertontonkan seenaknya, mereka adalah manusia yang memiliki martabat. Tanpa berkata-kata lagi, Gi-hun menjatuhkan dirinya dari platform tinggi, meninggalkan sang bayi sebagai satu-satunya pemenang permainan. Dengan penjaga pantai yang semakin mendekat ke pulau, pemimpin segera memerintahkan evakuasi total. Sementara itu, Junho berhasil berenang hingga ke fasilitas utama. Saat ia masuk, ia melihat sebuah penghitung waktu yang terus berdetak mundur, tanda bahwa seluruh tempat telah dipasangi bom. Pemimpin permainan mendekati tubuh Gi-hun yang tak bernyawa, lalu mengangkat bayi itu ke dalam pelukannya. Tapi saat itu juga, ia merasakan kehadiran seseorang. Junho berdiri di sana,
mengarahkan pistol padanya dengan tangan gemetar, penuh tangis dan amarah. Ia berteriak, menuntut penjelasan dari kakaknya. Mengapa ia melakukan semua ini? Namun alih-alih menjawab, sang kakak kabur ke dalam lift dan menghilang. Sementara itu, para penjaga berhamburan dalam kepanikan, berusaha melarikan diri secepat mungkin. Noel masih menyamar di antara mereka, menjaga penyamarannya agar tetap aman. Tak lama kemudian, serangkaian ledakan mengguncang seluruh fasilitas permainan, menghancurkan bangunannya. Dari kejauhan, Junho hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat tempat itu dilalap api. Di tempat lain, sesosok misterius menyelinap masuk ke dalam ruangan tempat hadiah uang milik Gi-hun disimpan. 6 bulan kemudian, kita melihat Noel berada di sebuah taman hiburan. Di sana, Gyeong-suk sedang menggambar sketsa dirinya, tanpa menyadari siapa perempuan itu sebenarnya. Ia sama sekali tidak mengenali bahwa wanita di depannya adalah orang yang telah menyelamatkan nyawanya 6 bulan lalu. Noel yang memilih untuk tidak mengungkap identitas aslinya, hanya tersenyum sambil memperhatikan Gyeong-suk yang tengah menikmati waktu bersama putrinya. Kemudian, terlihat Noel sedang bersiap untuk berangkat ke Tiongkok. Ia baru saja menerima telepon dari seorang penyelidik yang mengatakan bahwa ada kemungkinan putrinya, yang telah lama dinyatakan hilang, masih hidup. Di momen lain, Junho bertemu kembali dengan 2 rekan lamanya. Woseok baru saja bebas setelah menjalani hukuman penjara selama 6 bulan dan kini berusaha menyusun kembali hidupnya setelah semua yang terjadi. Tak lama setelah itu, Junho kembali ke rumah. Namun kali ini ia terkejut. Di sana, bayi yang selama ini diasuh oleh Gi-hun sudah menunggunya, bersama sebuah amplop yang berisi kartu permainan dan kartu debit dengan saldo 45 miliar won. Sementara itu, sang pemimpin permainan muncul di depan rumah putri Gi-hun, membawa sebuah koper kecil. Dengan nada muram, ia mengatakan bahwa koper itu dikirim oleh ayahnya. Ia juga mengungkapkan bahwa Gi-hun telah meninggal dunia, lalu menyerahkan beberapa barang peninggalannya, termasuk seragam yang ia kenakan selama permainan dan sebuah kartu debit. Akhirnya, sang pemimpin berjalan pergi. Di tengah lalu lintas kota, ia melihat seorang perekrut permainan sedang bermain dakji di sebelah seorang tunawisma. Ketika perekrut itu menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan, ia memberi isyarat tangan secara halus, mengisyaratkan bahwa siklus permainan ini mungkin belum benar-benar berakhir. Dengan adegan itu, kisah Squid Game pun mencapai akhirnya.